Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube New Undercross DLX Maung Global. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tips tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa manfaat pada diri kita atau kehidupan kita. Kebiasaan apa saja itu? Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan kita untuk bangun pagi. Tentunya teman-teman sangat tahu ketika kita bangun pagi, kita biasanya bisa lebih siap untuk bisa menghadapi hari. Walaupun berat sekali untuk bisa bangun pagi. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa memiliki kebiasaan bangun pagi, tentunya biasanya banyak waktu yang bisa dilakukan dan lebih mempersiapkan untuk kegiatan ke depannya. Salah satunya mungkin untuk berolahraga, terus sekedar menghirup udara bersih, oksigen yang sangat bersih di pagi hari, atau menyiapkan untuk bahan schedule satu hari ke depan, atau sekedar ngopi bareng dengan keluarga, bercengkrama dengan anak-anak, seperti itu. Tentunya di kehidupan yang sangat serba cepat saat ini, banyak orang yang sulit sekali untuk bisa melakukan bangun pagi. Ya, tetapi kalau kita mau syukuri bahwa nikmat bangun pagi itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Jadi sebisa mungkin lakukan kebiasaan untuk kita bisa bangun pagi, terutama untuk melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mindset kita terbawa ke positif, ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan bersilaturahmi. Nah, saya sangat senang karena saya sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Baik itu suami istri, baik itu dengan anak-anak, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan bisnis, dan segala macamnya. Saya sangat senang bersilaturahmi ke tempat-tempat hal baru atau ketemu dengan orang-orang baru. Karena dengan saya bertemu dengan orang baru atau ke tempat orang baru, atau saya menemui teman-teman lama saya, biasanya saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk diri saya. Tetapi tentunya dengan nawa itu yang baik, yang mana kita ingin mendapatkan sinergi yang baik. Contoh misalkan ketika saya datang ke teman saya seorang pengusaha, dia memiliki sebuah proyek apa, lalu di situ dia ceritakan proyek ini membutuhkan ini dan ini, kita bisa saja menjadi supply atau sinergi bersama rekan bisnis kita itu atau teman-teman bisnis kita. Kalau misalkan kita bertemu dengan teman lama, entah di reuni atau seperti apa, tentunya kita mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang mereka memang sudah jalani tahunan gitu, yang kita tidak jalani. Karena terkadang bersilaturahmi itu bukan kita bertemu dengan orang yang sejalan saja dengan kita, tetapi bisa saja dengan yang kita tidak jalani, orang itu pun tidak menjalani kehidupan yang seperti kita, dan itu akhirnya membentuk suatu informasi dan peluang yang baru, seperti itu. Jadi manfaat silaturahmi selain mendatangkan rezeki, mendapatkan informasi, juga mendapatkan rezeki serta umur yang lebih panjang. Sebagian ulama bilang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ketika kita bersilaturahmi, kita saling doa mendoakan yang baik-baik terhadap diri kita dan orang yang kita temui, seperti itu. Terus kebiasaan apa lagi sih yang baik untuk diri kita, yang membawa manfaat untuk diri kita? Yang ketiga adalah kebiasaan kita untuk selalu berinovasi. Saya mengutip salah satu buku yang pernah saya baca, karya Rangga Umara, Coach Rangga Umara, di mana di dalam buku itu disebutkan sebuah kutipan, buatlah rencana hidupmu sendiri atau selamanya jadi bagian rencana hidup orang lain. Nah, dari kata-kata tersebut akhirnya saya berinovasi dengan posisi di mana saya harus membuat sesuatu yang ingin saya jalani. Tentunya belum tentu sama apa yang ingin saya jalani dengan yang teman-teman ingin jalani, tetapi dunia yang serba cepat seperti saat ini tentunya sangat membutuhkan perubahan-perubahan yang cepat pula gitu. Contohnya ketika saya misalkan dulu kita handphone misalkan hanya di zaman saya di tahun 2000-an itu cuma sekedar untuk SMS,
telepon misalkan. Tapi saat ini ternyata dengan inovasi yang terjadi, ternyata handphone itu bisa untuk searching Google, terus apa namanya juga berkomunikasi secara digital, termasuk yang saya lakukan saat ini, yaitu bersilaturahmi dengan teman-teman melalui channel YouTube seperti itu. Walaupun agak telat, tetapi saya senang saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman melalui channel YouTube pribadi saya ini. Ya, semoga channel YouTube ini juga bisa bermanfaat. Ini salah satu inovasi yang saya jalani karena saya juga harus berkembang. Ketika zaman menuntut perubahan, ya saya juga harus mengikuti perubahan itu. Ketika saya melawan, pasti saya akan kalah. Kebanyakan seperti itu. Oke. Terus kebiasaan apa lagi sih yang bisa membentuk manfaat untuk diri kita? Salah satunya adalah kebiasaan kita introspeksi. Nah, di dalam buku The Magic of the Dream Book karya Rangga Umara yang tadi saya sebutkan kutipannya, di dalam buku itu ada di mana saya harus mengenali diri saya dengan cara berintrospeksi. Introspeksi itu dengan cara apa? Ya, dengan cara mengetahui plus dan minus dari diri saya sendiri. Ya, dulu saya orangnya seperti apa dan sekarang seperti apa, ya itu bisa saya lakukan inovasi yang tadi berkat introspeksi yang saya jalani. Karena tentunya saya juga ingin memperbaiki kehidupan saya dan memperbaiki diri saya. Kalau saya sama berarti saya merugi, tapi setidaknya saya jauh lebih baik dari hari ke hari. Itu yang saya harapkan dengan berintrospeksi. Dengan mengetahui plus dan minus kekurangan dalam diri kita, kita jadi tahu seberapa batasan yang bisa kita tempuh untuk menggapai sesuatu. Atau dengan kita berintrospeksi, kita jadi bisa mengetahui apa yang sebenarnya diri kita inginkan dan apa yang sebenarnya yang layak kita terima, seperti itu. Tentunya dengan berintrospeksi bisa membawa kita kepada hal yang lebih tenang, karena biasanya kalau kita diingatkan oleh orang lain atau dikritik, biasanya kita nggak terima, tetapi lebih enak ketika kita introspeksi sebelum kita dikritik, seperti itu. Nah, itu salah satu kebiasaan yang bisa membawa manfaat ke diri kita. Terus manfaat apa lagi ya? Dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kebiasaan kita untuk tepat waktu. Dulu saya termasuk orang yang cenderung lalai untuk tepat waktu. Tetapi ketika saya melakukan introspeksi, oh iya, ternyata ini adalah kekurangan saya. Saya tidak menghargai waktu orang, dan akhirnya ketika saya melakukan introspeksi, salah satu kebiasaan yang saya rubah adalah kebiasaan untuk bisa tepat waktu. Kenapa sih kebiasaan tepat waktu itu penting? Saya teringat oleh almarhum bapak saya, di mana dia kalau mau ketemu sama teman-teman, ketika dia mau bersilaturahmi ke orang lain, dia selalu misalkan berjanjian untuk ketemuan itu misalkan taruhlah jam 10 pagi. Dia jam 8 atau jam 9 itu sudah hadir di tempat itu. Nah, ya, ternyata beliau cerita, kenapa? Saya tanyakan, kenapa Babeh kalau mau jalan ketemu orang selalu gelap-gelap? Dia bilang, ketika saya datang lebih dulu, yang pertama saya bisa mengetahui keadaan situasi yang dimana tempat saya bertemu dengan orang itu. Yang kedua, dia bisa mengetahui lebih siap untuk bertemu dengan orang itu. Yang ketiga, dia lebih menghargai waktu orang itu. Karena ketika kita menghargai orang lain pun biasanya menghargai kita, dan bahkan bisa sampai ya saling harga menghargai gitu. Jadi manfaatnya tepat waktu sangat banyak, teman-teman. Salah satunya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan teman-teman terbiasa untuk tidak tepat waktu, biasanya orang lain akan menyepelekan teman-teman juga. Contoh misalkan teman-teman dalam kondisi janjian ingin bertemu, tiba-tiba nggak bisa, atau terkendala dengan jalanan yang macet atau apa, tapi ada etika yang ternyata bisa dilakukan ketika kita tidak bisa datang tepat waktu gitu. Bukan berarti untuk ngeles, tetapi memang orang lebih senang ketika kita jujur. Kebiasaan kita jujur, walaupun posisinya mungkin jatuhnya nantinya tidak mengenakan, tetapi posisinya orang lebih senang ketika teman-teman jujur dibandingkan teman-teman berbohong gitu. Oh iya, udah OTW, padahal
masih di rumah kan gitu. Jadi jangan sampai orang lain ketika janjian sama kita itu memiliki blacklist tersendiri terhadap diri kita. Salah satunya kebiasaan tepat waktu bisa membuat citra diri kita baik di mata rekan bisnis kita atau teman-teman kita, seperti itu. Lalu kebiasaan yang terakhir, mungkin ini sering dibagikan oleh para ustadz, para kiai, adalah kebiasaan berbagi. Kebiasaan berbagi ini sangat bermanfaat untuk diri kita. Dari segi agamanya, kita dengan berbagi bisa membersihkan hati dan pikiran kita. Dari berbagi kita juga bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dari berbagi juga kita jadi bisa sinergi dengan banyak hal. Jadi ketika kita mau berbagi, biasanya Allah akan berikan pintu-pintu rezeki yang lain untuk kita bisa menjalani sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Tentunya teman-teman lebih memahami banyak kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Saya cuma sekedar sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terus juga kalau masih ada kekurangan, saya memohon kritik dan saran di kolom komentar. Channel YouTube ini saya bentuk untuk bisa bersilaturahmi untuk bersama teman-teman, agar saya juga bisa mengisi hari-hari saya dengan lebih positif, lalu bisa membawa ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kritik, saran dan teman-teman tentang channel YouTube ini akan sangat membangun untuk diri saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like atau dislike. Saya ucapkan terima kasih terutama bagi teman-teman yang sudah melihat video-video yang ada di dalam konten YouTube saya ini. Sekian kebiasaan-kebiasaan yang bisa berdampak baik dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan, karena saya memang makhluk yang sangat fakir ilmu. Jadi saya memang harus masih terus belajar. Mohon doanya agar channel YouTube ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari saya, Karyo Dalek, New Undercast DLX Maung Leuweung, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.